Oke, halo, selamat sore. Ini gue di sini mau wawancara dengan narasumber Artemis ya. Nah, Artemis, Bang Bilmar. Tapi awalnya kita perkenalan diri dulu. Gue Rafa Takani Kanaka, bisa dipanggil Rafa. NIM 075 Athena. Gua nih Brasting Gamar, bisa dipanggil Angga, NIM 073 Athena. Oke, gua Audriko Huang, bisa dipanggil Ico. Ico. 082 Athena juga. Mungkin kami mau perkenalan dulu nih sama Bang Bilmar. Bang Bilmar, nama panjang panggilan, NIM, asal, terus posisi di KMPN ya. Terus jabatan di KMPN, terus udah kan ya? Udah doang. Sama angkatan berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama gue Bilmar Sandiego. Biasa dipanggil Bilmar atau Bang Bil ya. Terus NIM gue 136-23051. Apalagi tadi? Asal daerah gue lahir dan besar di Jakarta / Depok, perbatasan lah pokoknya gitu. Sama jabatan sebagai rakyat biasa. Rakyat biasa. Rakyat biasa di KMPN. Dan gue dari angkatan Artemis. Mungkin ini kita nanya dua pertanyaan tapi agak muater aja ya. Oke, sip. Mungkin pertanyaan pertama dari gue, nih, sebagaimana KMPN tuh bisa mendevelop diri Bang Bil, walaupun masih setahun ya, tapi udah bisa mendevelop Bang Bil dari diri sendiri, cara berpikir, skill lainnya dan lain-lain, itu bagaimana Bang? Sebenarnya kalau buat gue, apa yang gue pelajari dari berhimpun dan ber-KMPN gitu, lebih ke gimana cara manajemen ekspektasi ke orang lain dan bagaimana menghandle orang lain gitu. Kalau untuk diri sendiri ada sih, cuma ya minor lah gitu. Yang paling kena buat gue tuh emang dengan ikut dengan kepanitiaan pada acara-acara KMPN gitu kan, Wispril atau Wisokto, Sonic, Ais gitu. Untuk develop skill, hard skill sih kayaknya nggak gitu banyak ya. Kalau hard skill ya kan itu masing-masing sebenarnya. Tapi yang gue pelajarin dari KMPN dan berhimpun, gimana caranya kita kerja sama dengan orang, nge-handle orang-orang yang lucu, quote on quote lucu gitu kan. Kalau ada masalah selesainya gimana, dan gimana juga tetap menjalin hubungan baik meskipun banyak dramanya gitu. Gitu, kurang lebih itu. Siap Bang, terima kasih. Lanjut ya. Ya Bang, Bang Bil. Bang Bil nih. Bang Bil, lu pernah ngerasa kayak capek nggak sih di KMPN gitu? Atau kayak jenuh? Terus gimana cara lu kayak lagi gitu, kayak bersemangat lagi di KMPN? Apa alasannya di dalam KMPN-nya bisa bikin lu kayak semangat lagi gitu? Jenuh iya banyak, beberapa kali. Apalagi setelah pasca panitiaan. Pas sudah selesai gitu kan, bilangnya dalah gitu. Capek di sini. Bukan berarti kita berhenti gitu kan. Ambil pelajarannya jadi lebih baik gitu. Contoh kayak kemarin dari Aksang kita Artemis tahun lalu tuh jujur flop banget gitu. Tapi apakah itu membuat kita stop kan? PJ Aksan nih. Oh, udah nih. Takutin nih, benar takutin Bang. Oh, udah nih, PJ Aksan nih. Ambil ini. Kenapa tuh flop? Kenapa tuh flop Bang? Supaya Rafa bisa belajar gitu. Lu bayangin jurusan kita apa? Dirgantara. Aksangnya tau ngapain? Ngapain? Enggak tahu yang 23. Oh iya, mengolah sampah kan. Cara mengolah sampah, materinya. Itu yang secondary, yang primary-nya tahu? Primernya nggak tahu apa tuh. Nanam tomat. Tanam tomat. Jadi full tangan. Nah, itulah pokoknya. Oke. Nah, itu pun dikomplain sama semua KMPN. Mau dari atas, mau dari seangkatan pun semua komplain. Siap. Jadi Sebaiknya yang berhubungan mengenai Dirgantara ya. Spesifikly untuk Aksang gitu kan ya. Iya. Tapi tadi yang soal organisasi dan gimana comebacknya gitu kan. Iya, Hal kayak gitu ya wajar. Tapi ya udah lewatin.
Kalau bakal punya dendam pribadi ya itu atur-atur sih sebenarnya. Kalau gitu kan. Tapi ya sebaiknya kalau emang sudah itu ya udah selesaiin di situ, masalah-masalah unek-unek keluarin aja. Mau ntar dia pun bermasalah tonjok aja gitu. Selesai di situ, selesai gitu. Sebaiknya jangan sampai dibawa-bawa terus gitu. Dibawa tapi dibawa mungkin dalam konotasi diambil pelajaran positif ya gitu kan. Selanjutnya jangan kayak gini gitu. Selanjutnya harus kayak gini. Tapi jangan sampai seterusnya lu punya beef gitu sama dia. Gua enggak suka sama dia gitu. Bagaimanapun dia juga tetap teman lu gitu kan. Teman seangkatan kalian. Comeback untuk gua sendiri pokoknya keluarin unek-unek, jangan dipendam gitu. Berarti lu bilang ke siapa? Unek-unek Apa? Berarti berani ngomong kayak gitu. Berani ngomong aja, lu goblok gitu. Lu jangan gitu, tolol gitu. Apa? Kalau diakuin bagus, kalau nggak ngakuin ya udah. Tempeleng aja. Gitu. Keluarin aja dan ya kalau mau maaf-maafan atur-atur. Enggak juga ya atur-atur. Tapi untuk kedepannya belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Thank you Bang. Gimana Cok? Oke, gue mau nanya yang agak simpel-simpel dikit deh. Tadi kan Bang Bel banyak mention tentang acara-acara di KMPN kan. Menurut Bang Bel yang paling seru dan paling berkesan buat Bang Bel apa? Yang mana gitu? Nyonik kali. Karena seru aja. Gak juga sih. Gua jujur aja bukan tipe orang yang suka teriak-teriak peloncoan. Gua kan cuma mentor juga kan di Sonic gitu. Diem-diem aja gitu. Pas kalian lagi ya gitulah di yang ya di sing-sing gitulah. Gua kan di medik doang, males gua. Iya, gua ngeliat nih. Main laptop aja deh. Kan lu lihat gitu. Di tangga itu kan Bang. Jadi kita bertiga baik dikit. Oh, medik semua. Oh ya nih, gua enggak gitu merhatiin. Ya pokoknya gitulah gua, ya mereka atur lah. Gua di sini aja gitu. Gitu. Tapi kalau yang berkesan lain buat gua wisudaan. Mulai dari Wish Night kalau gacor ya gitu kan. Wish Night tuh buat mosing-mosing makan-makan gitu kan. Ketemuan malam-malam ya itu oke lah gitu. Kalau tempatnya oke ya oke. Acaranya bikinnya gacor. Dan mungkin yang paling berkesan juga pas Wish Day. Karena tahun lalu Wish Okto pertama gue gitu kan. Sebagai masa drop, wah itu adrenalinnya langsung bro. Asli. Arak-arakannya gitu. Pas drop pertama kali, dan ntar lah kalian gitu. Pertama kali itu berasa lah gitu adrenalin. Tapi selanjutnya lagi ikut wisudaan, gue jadi pas band ngibar bendera. Itu juga wah aura farming lah. Tahu nggak gue di Whisper jadi apa? Gue paling depan. Oh, yang bendera. Iya, itu gue. Aura farming. Gitu. Berkesan gitu. Bendera. Ada mau jadi pas band? Ini David King. Devino mau. Mau jadi pas band? Oh, oke. Siap-siap ya. Apa tuh siap-siap apa nih? Siap-siap ya. Siap. Siap aja. Siap lah. Ready. Jadi kurang lebih ya itu berkesan dari Nyonik terus tadi apa? Wisudaan gitu kan. Kurang lebih gitu. Siapa lagi? Gua dia kan nggak ikut. Nggak ikut ya? Oke. Begini deh bang. Kan katanya Artemis dikenal dengan angkatan yang suka dan sering banget main ke sekre nih kalau habis kelas. Terus maka dari itu pengalaman kayak paling berkesan di sekre apa selama setahun di KMPN nih? Nginep pernah ngapain tuh bang? Tidur aja dalam. Berarti nggak ada kayak misalkan besoknya ujian makanya nginep gitu? Iya justru gitu. Oh, Karena biasa kalau gitu? ujian gitu atau lagi gawe gitu kan, males pulang balik malam udah capek, itu tidur aja. Ini aja. Tapi paling sering itu kalau menjelang ujian atau kelas pagi. Karena jujur gue orangnya susah bangun. Itu susah bangun kayak kelas jam 7 semester lalu tuh. Tiap hari Rabu kadang suka nginep sini biar bangun tinggal jalan gitu kan. Gue nginep di sekre udah nggak tau lah, udah nggak bisa dihitung jari. Jadi udah banyak ya? Sering belajar bareng nggak bang di sekre? Sering gitu, mau di sini di luar apa di dalam gitu kan, atau kadang pas lagi ada temen yang kosong kosan atau apartemen gitu kan ke sono gitu geser. Oke. Mantap. Lanjut deh. Bang,
lu pernah ada harapan gitu bang yang gak kesampaian di KMPN? Kayak pengen ini nih, cuma gak kesampaian di angkatan lu gitu. Apa gitu? Pengen nyari cewek? Belum. Oke, masuk. Ini nih bang, tips-tipsnya dong bang, tips-tipsnya. Buat dia katanya, dia lagi nyari. Lagi nyari nih, nyari yang lebih tua bang. Nyari yang lebih tua, AE. Cukup. Bukan gua. Gue ganti. Tebak ya orangnya siapa deh. Coba bang, sebut namanya bang. Jangan. Gak enak. Itu cari itu fotonya. Yang mana ini deh. Enggak, bercanda. Bercanda. Biasalah, ceng-cengan cowok-cowok. Ya, aman aja. What What is said here stays here. Itu dia. Benar. Wajar kan wajar. Wajar. Yang nggak wajar kalau sejenis. Benar. Tuh Devino. No. Lanang Udah. lagi. Kasihan. Yang nggak kesampaian di KMPN. Terus terang pas awal-awal gue ikut Sonic tahun lalu kan gitu. Gue termasuk orang-orang yang stubborn. Buat apa sih gue ikut ginian gitu? Yeah. Gue mending non him. Gitu. Gue gak butuh ginian gitu. Jujur, gua sama dia awalnya mau juga mikir gitu. Nah gitu. Sini. Dengerin baik-baik nih, sama nih. Nah jadi kayak gue boleh kasih tau lah ya. Tahun lalu tuh kayak kita pun hampir mayoritas gitu. Udahlah kita bikin non him aja langsung. Yang mau ikut Sonic ya ikut Sonic sana. Kita mau bikin non him aja gitu. Oh iya. Habis gitu kita nggak mau aja. Itu rame itu bang. Hah? Emang angkatan gue mostly tuh stereotipnya akademis. Jadi yang bukan suka anak lapangan yang kau was. Nggak ada gunanya emang. Nggak ada gunanya. Lanjut. Lanjut. Unek-uneknya. Anak-anaknya nih. Iya anak-anaknya. gitu. Coba tempeleng nanti ya. Coba Gitu. apa materi yang dimasukkan ketika lo kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Yang ada makin lupa gitu. Anak-anaknya coba. Gitu. Awalnya ya gitulah pokoknya gue termasuk yang ini. Cuma sering berjalan waktu ya udahlah ikutin aja lah gitu. What's the worst thing that could happen anjing? Dan kita Emang pun what's the worst thing that happened? Iya. dibekuin mereka. Diapain? Dibekuin. Beku. Tahun lalu tuh beberapa jurusan ada yang dibekuin. Gara-gara keciduk. Keciduk melakukan hal-hal yang selewengan. Itu yang berlebihan, quote on quote berlebihan gitu. Ada. Dan kita pun ya ini gue kasih tau juga deh, tahun lalu pun kita sampai bikin petisi satu angkatan. Kalian nggak turunin flow, kita satu angkatan non him. Pengen. Nah. Turun nggak bang? Apa? Turun nggak flow itu? Turun. Itu reformasi. Tuh, kalian nggak ada yang gitu, nggak ada yang kepikiran gitu. Enggak, saya kepikiran. Oh. Saya kepikiran saya mau Cak Lakson. sistem posturnya. Oh, nah, Cak Lakson. Bagus. Nggak ada puan sama sekali. Bagus. Yuk. Dari tahun ke tahun pun kita pun masih selalu berusaha untuk ngilangin yang tentara-tentaraannya gitu. Termasuk si Pio ini. Gitu. Walaupun kayak Pio kan bukan background lapangan ya. Dia bukan kepanitiaan lapangan pusat gitu. Tapi ya namanya jiwa-jiwa usil masih ada gitu. Tapi kita pun mostly Artemis kemarin tuh nyaranin udahlah hilangin aja lah. Kayak gitu males capek gitu kan. Kita udah digituin ya gak usah lah ngelakuin hal yang sama gitu. Tapi entah kenapa ya namanya juga kaderisasi berdasarkan RUK KMP nama RUK KM kalau kalian tahu. RUK nggak tahu? Rancangan Umum Kaderisasi. Itu langsung dokumen dari KAT. KAT tahu apa gimana? Kaderisasi awal terpusat. Itu yang diketuain sama Bang Erwan. Itu yang kemarin OSKM tuh yang dia ngomong sebagai ketua OSKM kan. Itu. Jadi emang harus ikut dari situ. Kalau mau menyelewengkan pun kayak bikin sistem kaderisasi yang nggak gitu-gituan gitu ya, nggak tentara-tentaraan. I mean kita kan termasuk bagian dari KM gitu kan. Bisa aja mereka bilang ya lu nggak ikutin kita ya lu keluar aja gitu. Iya. Itu juga sih. Nah plus minus sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan the million dollar questionnya gimana caranya lu menghilangkan ini tapi disetujui sama angkatan-angkatan atas gitu. Itu. Karena buat draft lu lah sebagai Cak Lakson gitu. Sekarang cowok nih Harus pulang ya. buat sesuatu yang bisa
nyalurin value yang sama. Kan belum tanpa bilang melakukan backing, itu. Pak. Backing. Asasnya yang harusin. Iya. Gitu dia. Iya nggak bisa juga kalau yang atas-atas itu mau kayak gitu-gitu. Itu dia. Masih ini Makanya jadi ketua KM nih. Ketua KT. Masih rendah gitu ya pikirannya. Ya udah, jadi back to Sonic tadi, pas awalnya enggak ikut-ikut aja. Jujur aja, gue nggak naik Angsus waktu itu. Nah, sama. Nah, iya. Gue jadi Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Gitu. Emang biasanya tuh tempat itu di reserve buat yang belum naik gitu. Dan gue juga waktu itu nge-staff. Emang ring gitu kan. jujur bang, itu pas ada pada saat itu kayak lu udah capek-capek tapi nggak jadi angsus, kayak agak bilang nggak fair gitu. Pasti ada. Itu pun sebenarnya gue nggak naik karena gue ada tugas yang nggak selesai. Ada tugas individu. Kenapa? Karena gue utamain tugas komunal. Tugas identitas waktu itu tuh. Gue utamain ke situ, tugas gue sendiri nggak selesai. Gitu. Tapi ya setelah selesai Sonic kan udah nggak ada galak-galakan lagi kan gitu. Ya gue ceritalah ke danap-danap zaman gue yang sekarang jadi marsekal. Ico belum nanya. Ico udah nanya belum sih? Apaan? Yang pertanyaan kedua? Belum. Mau jadi marsikal aja. Awal sih motivasi kayak gini. Siapa? Iya. Terus itu kan kebutuhan untuk sebuah revolusi. Iya. Gitu. Gerakan. Ubah aja semuanya Coba kita lihat negara-negara maju. Wah, kalau lu bandingin sama sono ya beda lah, Bro. Ya gara-gara itu, Bang. Ya, sebenarnya ya. Kita pemikirannya masih tradisional semua. Kayak gini kapan mau berubahnya? Warisan Kita Belanda. nggak ikut globalisasi. Lanjut dulu pertanyaan. Ntar kalau Lanjut, bahas lanjut, itu lagi lanjut. kita di luar ini bisa. Warnanya Afrika. Lu ngomong ini sama siapa ya waktu itu ya? Si Bang mana ya? Bang Anang. Enggak. Si Medik. Ragib. Bukan Regip. Paul. Pertanyaan bukan. Siapa ya? Atau deh. Oke, lanjut lah. Lanjut Bang, yuk KM yuk. Lanjut. Apa ya? Gue jadi kehabisan pertanyaan jadinya. Suka di apa di KMPN sektornya? Oh, mau nanya deh. Yang memotivasi Bang Bill gitu ketika dulu kan maunya non-him. Tiba-tiba kayak ya udah ikut aja. Yang motivasinya itu apa? Terus emang beneran dapet gak sih kayak manfaat yang diharapin gitu? Udah dapat apa belum gitu? Kalau aku jujur cuman karena manfaatnya cuman pengen dimana koneksi aja. Sebenarnya aku kayak Jahim yang lain-lain gitu kayak semua gitu-gitu aku nggak peduli gitu. Kayak yang aku pedulin tuh cuman di mana aku bisa dapat koneksi dari mana gitu. Kalau Bang Bill tuh gimana? Ini pertanyaan bagus nih. Apa yang memotivasi gue untuk tetap stay? Gue apa ya waktu itu ya? I mean kayaknya gue ya udah jalin aja gitu. Karena emang tradisi TB gitu kan ya. Tradisi TB gini turun temurun katanya tingkat guru pasti ikut osjur, ospek jurusan ya, tentar-tentaraan teriak-teriakin gitu kan, lewatin aja karena apa ya, kesadaran gue lah, karena gue tahu dan dari angkatan atas gue bilang ikut aja ntar banyak positifnya gitu kan, dan entah kenapa gue percaya waktu itu gitu ya. Nah jadi pun pas Sonic gue nggak naik Angsus kan, pada setengah staff di Aksang gitu kan. Pas menjelang mau Elward Angbis gitu kan, gue ada janji ini gue nggak naik Angbis, gue udah cabut aja lah, males gitu, nggak mau gue ikutin lagi. Alhamdulillah naik, untungnya naik gitu. Ya udah syukur dapat jaket gitu. Dan kalau lu tanya tadi apa dapat dampak positifnya apa gitu? Iya. Manfaat yang udah dirasain gitu dari selama ini di KMPN. Jawaban pertama pasti relasi. Gitu kan, karena dengan lu ya ini agak miris sih sebenarnya ya, kayak lu yang ikut di kader diterakin gitu, secara nggak langsung lu dapet respect dari cutting lu gitu. Emang agak tradisional dan jadul tapi begitu kenyataannya sekarang gitu. Kalau lu tadi yang lu bilang gue nggak peduli jaket atau gitu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Lu pun masih anggut ya kan sekarang ya, lu
Lu masih Angmut kan? Ya Angsul. Angsus, oh naik, lu yang Angmut. Iya. Kalau Angsus pun gak dapet jaket, lu main-main kesini ya boleh aja kan? Gitu. Ntar ada apa? Acara akademik tutor gitu, ada aja ikut gitu. Boleh. Lu mau nginep sini silakan aja. Tapi kan sesuai dengan materi di Sonic ada hak dan kewajibannya kan. Kalau di Angwis bisa dapet jaket gitu, ikut arak-arakan. Kalau ya Angsus atau Angmut kan nggak bisa gitu. Tapi kalau lu nggak injek di situ ya nggak ada yang salahin. Cuma yang gua tahu sih ya, kalau kelak lu mau diarak, lu harus ngarak. Ngerti nggak? Oke. Ya kan gitu. Ya timbal balik lah. Lu udah mengarak senior lu, ntar kelak junior lu akan ngarakin lu. Iya. Gitu. Tapi kalau you're not into that, silakan aja. Kalau lu mengejar IP cum laude gitu kan, lulus nggak berhimpun dan langsung S2 keluar negeri beasiswa, silakan aja. Gitu. Dari kita pun nge-provide ada pasti banyak ya. Peluang-peluang apa seminar tentang lapangan pekerjaan ada gitu. Atau tutor akademik atau sekedar masterclass biasa lah gitu pasti ada juga gitu. Apa lagi ya? Ya itulah. Dan kalau lu nanya gua, apakah gua nyesel masuk KMPN? Nah, walaupun banyak lucu-lucuannya, tapi seru dan belajar banyak juga sih. Gitu. At the end of the day, enjoy juga. Dan gua pun kaget gue kayak dulu nggak mikir gue nggak bakal seaktif ini deh berhimpun gitu. Kenyataannya panit ya, staffing ya gitu. BPP enggak sih gue enggak, karena males. Tapi kalau di acara Wisok, Wispril, Sonic, Ais main-main ikut aja lah. Gitu sih. Ada lagi yang mau nanya? Udah berapa menit nih kayaknya? Podcast bang. 21 menit nih. Dari 9 menit. Ilmunya banyak. Ilmunya banyak. Daging. Ada yang mau lagi nggak? Udah, kecukupan. Oke guys, cukupin ya guys. Terima kasih bang. Bang Bill, udah gila. Ilmu-ilmunya, insight-insightnya udah mantep pol. Gitu. Terima kasih bang.